Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari delegasi H1C akan memberikan tanggapan kami mengenai permasalahan tersebut, yaitu himbauan pemerintah bahwa hutang pinjol ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Melihat tema yang akan kami perdebatkan, kami memosisikan diri sebagai pihak yang kontra. Karena dalam hutang pihutang harus adanya balasan dari penghutang atau pembayaran. Jika tidak ada balasan dari penghutang atau pembayaran, maka akan ada pihak yang dirugikan dan akan terjadinya konflik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan kalau dipandang dalam persepsi Islam, kalau soal hutang wajib dibayar walaupun hutang itu dalam pinjol yang ilegal. Karena dalam Islam yaitu menjelaskan bahwa hutang harus dibayar walaupun hutang atau orang itu sudah meninggal, dan juga tetap ada tanggungannya dan akan mendapatkan dosa. Yaitu selain itu, orang yang meminjam uang atau berutang harus mempunyai niat yang kuat untuk mengembalikannya dan sudah berpikir ke depan agar bisa membayar hutang supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Utang yang tidak dibayar juga akan merusak tali silaturahmi bagi orang yang meninggal. Namun, belum melunasi hutangnya, maka pahalanya selama hidup di dunia akan diambil untuk membayar hutangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal sementara ia mempunyai tanggungan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka akan diganti dari pahala kebaikannya pada hari yang dinar dan dirham tidak berguna lagi. Tim Asatid Ummah Fikih Indonesia, Ustadz Muhammad Abdul Wahab menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa umatnya untuk sebisa mungkin menahan diri berhutang. Dari Aisyah radhiyallahu an bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa ada banyak meminta perlindungan dari hutang? Wahai Rasulullah, beliau pun menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatikul Al-Hakim,
delegasi dari HES Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro sebagai pembicara kedua akan mempertegas statement kami yang memosisikan diri kami sebagai pihak yang kontra terhadap permasalahan atau tema himbauan pemerintah pada permasalahan pinjaman online ilegal itu tidak wajib dibayarkan atau tidak wajib dilunasi. Karena apa? Nah, karena menurut pandangan kami yang namanya hutang itu hablum minan nas, yaitu ini hubungan antara manusia dengan manusia yang bersangkutan. Jadi pemerintah itu tidak ada kapasitas untuk mengatur tentang lunas melunasi dan bayar membayarkan. Itu tidak ada kapasitas sama sekali. Tidak bisa ikut campur karena hubungan antara manusia dengan manusia yang bersangkutan. Maka dari itu ketika tema tentang himbauan pemerintah untuk tentang permasalahan pinjaman online ilegal tersebut tidak wajib dibayarkan atau tidak wajib dilunasi, itu kami sangat kontra. Karena apa? Karena tentang permasalahan hutang saja itu manusia atau seorang manusia itu kelak di akhirat itu bisa terhalang masuk surga. Dan kami mempunyai beberapa dalil atau pegangan atau dasar mengapa kami mengatakan demikian. Kami mempunyai dasar beberapa hadis Nabi. Yang pertama saya bacakan yakni tentang hadis riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Berwa yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa daina. Yakni orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosanya kecuali apa? Illa daina, kecuali hutang. Ini orang yang mati syahid saja yang jaminannya masuk surga. Ini bisa terhalang masuk surga gara-gara hutang. Maka dari itu hadis ini menunjukkan tentang betapa urgennya permasalahan tentang hutang. Tentang hutang ini kalau dilunasi itu dampaknya seperti apa? Kalau tidak dilunasi itu dampaknya seperti apa? Nah, maka dari hadis pertama ini saja itu terlihat betapa besarnya pengaruh tentang masalah hutang ini ketika kelak kita tidak bisa membayarkan, bahwa sampai terbawa pada permasalahan akhirat. Terus kami mempunyai dasar atau pegangan lagi, yakni saya akan bacakan dalil yang kedua, hadis yang kedua yang kami jadikan pegangan, yang berbunyi man mata wa alaihi dainun falaisa samma dinarun wala dirhamun. Nah, barang siapa yang seseorang mati, jika sudah mati tetapi ia masih mempunyai hutang, falaisa samma dinarun wala dirhamun, maka di akhirat sana itu tidak ada yang namanya dirham atau dinar. Kalau di Indonesia atau rupiah untuk melunasi hutang-hutangnya. Walakinnaha alhasanatu wasayyi'atu, tetapi yang ada di sana itu adanya cuma kebaikan yang kita miliki, amal perbuatan kita, kebaikan yang kita miliki, dan as-sayyi'atu atau kejelekan. Nah, jadi di akhirat itu dibayar dengan kebaikan yang kita miliki atau dibayar dengan kejelekan dari orang yang menghutangi dan diberikan kepada kita. Dari hadis ini pun kita melihat bahwa pada permasalahan hutang itu saja bisa bisa mengambil kebaikan, pahala kebaikan kita, dan juga bisa memberikan dosa atau kejelekan dari yang menghutangi tadi kepada kita, dilimpahkan kepada kita. Jadi kita yang menanggung dosa dari yang menghutangi. Nah, dampaknya sangat besar pada kehidupan akhirat kita kelak. Lalu kami juga masih mempunyai dalil lagi, masih mempunyai dasar lagi tentang matlul ghani dzulmun, yakni orang yang menunda-nunda membayar hutang
itu termasuk perbuatan dolim. Ini menunda-nunda menyaur atau membayar hutang, itu termasuk dolim. Menunda, padahal ini menunda, apalagi tidak membayar, apalagi tidak melunasi. Dolimnya tingkat. Jadi ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2282. Ini menunjukkan urgensi dalam membayar hutang, betapa wajibnya membayar hutang. Karena apa dampaknya ketika kita meninggal, ketika kita di akhirat kelak? Hal tersebut akan sangat mempengaruhi kehidupan kita ketika berada pada alam akhirat nanti. Berupa bisa terhalang dari masuk surga, atau pahala kebaikan kita yang kita kerjakan selama di dunia ini berkurang gara-gara hutang tersebut, atau kita malah ketambahan dosa yang mana ketika kita kelak di akhir nanti sudah tidak bisa beramal baik lagi, sudah tidak bisa bertaubat lagi, karena pada kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang final. Lalu kami masih mempunyai satu dasar atau dalil pegangan yang kami buat pegangan yang yang kita jadikan sebagai bahan acuan kenapa kok kita bisa berada pada pihak kontra. Saya bacakan dalil yang terakhir, yaitu yang kami jadikan pegangan, yaitu man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adawah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu wahu. Nah, dan barang siapa yang mengambil harta manusia dalam artian berhutang, yang mana orang tersebut berniat untuk melunasinya kelak, maka Allah akan membantunya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dan barang siapa mengambil harta manusia atau dalam artian berhutang, sedangkan dia tidak ada niatan untuk membayar hutangnya atau melunasi hutangnya, maka Allah akan memberikan kerusakan pada diri seseorang yang berhutang tersebut. Nah, dari hadis ini pun kita lihat bahwa sudah banyak contohnya di kehidupan nyata ini. Banyak permasalahan yang ditimbulkan dari hutang. Gara-gara orang berhutang tidak bisa membayar, bisa dipenjarakan. Terus banyak permasalahan yang ditimbulkan dari hutang ini. Gara-gara hutang, orang yang aslinya bersahabat jadi bermusuhan. Yang aslinya hubungannya baik-baik saja jadi tidak baik-baik saja gara-gara hutang. Di kehidupan nyata pun kita sudah banyak melihat contoh nyata permasalahan yang ditimbulkan dari hutang tersebut. Nah, apalagi pinjol, terornya terus menerus. Nah, bagaimana jadinya jika kita tidak membayar atau melunasinya? Seperti itu. Di dunia aib-aib kita terbuka, di akhirat pun tidak ada jaminan kita bisa masuk surga karena terhalang tadi kita mempunyai hutang. Sekian dari saya sebagai pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asep Maulana dari Delegasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sebagai pembicara ketiga. Akan menyimpulkan tentang tanggapan kami yang memosisikan diri sebagai pihak yang kontra pada permasalahan himbauan pemerintah pada masalah pinjol ilegal yang tidak wajib dibayar atau dilunasi. Sudah kita ketahui tadi sesuai apa yang disampaikan rekan saya yang pertama dan yang kedua, yakni kesimpulannya adalah hutang pihutang harus ada balasannya atau pembayaran. Dan kalau dipandang dalam persepsi
Islam, kalau soal hutang wajib dibayar walaupun hutang itu dalam pinjol yang ilegal. Karena dalam Islam menjelaskan bahwa hutang harus dibayar walaupun sudah meninggal, dan juga tetap ada tanggungannya, dan tidak dibayar akan mendapat dosa. Hutang itu juga bukan masalah manusia dengan pemerintah, tapi hablum minannas, yaitu hubungan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan pemerintah. Jikalau manusia yang berhutang itu belum melunasi hutang, maka di akhirat akan terhalang masuk surga. Dan ada dalil yang disebutkan oleh pembicara kedua, orang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Dari dalil yang dibacakan oleh pembicara kedua tersebut, kita bisa memahami betapa besarnya pengaruh orang yang tidak melunasi hutang. Hutangnya sampai terbawa ke akhirat. Tanggungan hutang tersebut, dan di akhirat kelak tidak ada dinar ataupun dirham. Lalu bagaimana caranya orang yang masih mempunyai hutang untuk membalas atau membayar hutang tersebut? Akan diambil amal solehnya. Bila amal solehnya habis dan hutangnya masih belum lunas, maka dosa dari orang yang dihutangi akan diberikan kepada orang yang berhutang. Dan disebutkan oleh pembicara kedua sebuah dalil yang menjelaskan bahwa orang yang menunda-nunda membayar hutang adalah orang yang zalim. Dan dalil yang dibacakan oleh pembicara kedua ini menunjukkan betapa wajibnya membayar hutang. Dibicarakan lagi oleh pembicara kedua dalil yang menceritakan bahwa menceritakan barang siapa mengambil harta manusia dalam arti berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan barang siapa mengambil harta manusia dalam arti berhutang, sedangkan orang tersebut tidak berniat untuk melunasinya, maka Allah akan memberikan kerusakan pada seseorang yang berhutang tersebut. Dari dalil ini, saya bisa menyimpulkan bahwa karena hutang seseorang bisa merusak tali silaturahmi. Bisa juga dipenjarakan, lebih parah lagi karena hutang. Bisa juga seseorang bisa merusak lebih parah lagi karena hutang. Bisa juga orang yang memiliki hutang tersebut kehilangan akal sehatnya sampai mencuri untuk melunasi hutangnya. Bahkan ada juga yang menghindar, tidak mau membayar, dan berbagai alasan. Sekian dari saya, Ahmad Asep Maulana, sebagai pembicara ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.